Aku ada dua. Perancis hubungannya nggak jelas. Yang Amerika aku udah selesai. Nah sekarang lagi deket lagi sama cowok Amerika juga, tapi belum pacaran, belum pernah ngewong juga. Belum pernah ngewong juga. Cuma kayak jalan, dinner. Karena ini tajir. Ini juga tajir banget yang Amerika ini. CEO ya. Bukan CEO yang menyamar, definisi CEO. Tapi ngasih duit, aku nyamperin dia aja waktu itu dari Seminyak sini, suruhnya ke Uluwatu. Sini ke Uluwatu, aku kenalin sama rekan-rekan bisnisku. Dibilang kayak gitu, kita lagi party di villa. Bilang, aku datang ke sana, nanti aku bayarin uang taksimu berapa kali lipat yang kamu mau, dibilang. Terus aku dikasihnya sama dia 1000 USD, terus taksiku dibayarin. Tuh taksi PP kalau nggak salah hampir 1 juta deh, taksi PP dibayarin. Terus aku dikasih 1000 USD. Ketemu doang, party doang dari jam 4 sampai jam setengah 6. Terus aku bilang aku ngantuk, aku mau pulang. Aku bilang oh ya udah, it's okay katanya. Udah aku pulang. Terus besokannya dia ngajak ketemu lagi, aku nggak bisa karena aku sibuk. Terus lusanya lagi baru kita ketemu pergi dinner. Nah sebelum dia mau pulang ke Amerika, besokannya dia pulang ke Amerika. Terus dinner lagi, cuma dinner aja. Terus dia nanya, kau punya bisnis apa di sini? Aku bilang aku punya bisnis ini. Aku bilang kayak gitu kan. Oh gimana bisnis? Bagus gini. Ya udahlah, aku merendah. Aku tuh kalau sama laki aku nggak pernah tinggi guys. Nggak bagus, aku bilang. Karena sekarang Bali sepi. Apalagi pas perang. Aku bilang pas perang ini income menurun. Aku bilang karena kan ekonomi lagi nggak bagus. Kita kalau kenal laki tajir, kalau kita udah tahu laki tajir, jangan tinggi. Merendah serendah mungkin. Itu triksnya. Kalau kalian meninggi, kata Lekong, ya udahlah, dia ada duit ini pasti. Mau ngapain juga aku, ya. Lekong itu suka kita punya feminine side. Ya, feminine side. Jadi kalau sama Lekong itu kita harus merendah serendah-rendah mungkin. Kalau sama Temong aja nih, aku bilang sama Temong ya, kenapa kau kerja kayak gini ya? Kau cantik, bilang kau cantik, kenapa kau kerja kayak gini? Terus aku bilang, aku nih lahir dari keluarga miskin. Aku miskin banget. Aku take care keluargaku. Aku punya anak 2. Aku bilang itu, aku punya anak 2. Jadi aku sekolahin anakku. Mantan suamiku ninggalin aku tanpa ninggalin harta. Aku bilang kayak gitu kan. Terus aku juga nanggung keponakanku sekolah karena aku bilang abangku nggak mampu untuk nyekolahin mereka. Luluh, kenapa aku selalu dapat kakap? Kau boleh tanya anak-anak tuh. Temongku nggak ada yang ceremen. Tidak pernah, never. Sampai Udun aja, kalau Lekong ya mau ngajak aku, mau beyong aku misalkan kayak 3 retong dol-dol gitu. Ambillah, kata Udun. Enggak, aku bilang. Nggak mau aku bilang. Kau ya turunin pride-mu, kata si Udun. Jangan kau sok cantik, turunin pride-mu, dibilang kayak gitu. Enggak, aku nggak mau Jong, aku bilang. Aku lebih baik aku nggak dapet Temong, aku bilang kayak gitu kan, daripada aku nurunin pride-ku. Nah, tapi kalau udah sama Lekong, aku udah tahu kuncinya. Banyak duitnya nih. Merendah serendah-rendah mungkin aku. Terus dia gimana, Mak cerita? Luluh lah. Harus pintar acting sayang. Kita ya dengan pasang muka kita, jangan ini ya. Terus kadang-kadang pas kita ngobrol kayak gitu kan, biasa Lekong kan kayak gini. Can you tell me about your story life? Dia bilang kayak gitu kan. Kau boleh nggak ceritain aku tentang kehidupanmu? Dia bilang kayak gitu. Itu langsung mulai aku tuh. Mulai ancang-ancang, harus bisa aku keluar air mata. Ya kan? Keluar air mata. Jadi aku cerita. Nangis dulu. Biasa Lekong kan udah nangis kan. It's okay. Sorry. Dia belok kita tuh. It's okay. Bilang too hard for explain to you about my story. Kayak gitu. Harus kayak gitu. Kita nangis dulu, keluar air mata. Jadi kita bilang aku sangat berat untuk cerita tentang kehidupanku sama kau. Aku bilang kehidupanku tuh nggak mudah. Aku bilang honestly I have 2 kids. Aku bilang kayak gitu kan. Sejujurnya aku punya 2 anak. Aku bilang kayak gitu. Terus oh iya, mantanmu orang mana? Mantanku orang Jerman. Tapi dia nggak tanggung jawab
jawab, dia selingkuh, terus aku ditinggalin tanpa apapun, tanpa harta. Jadi aku yang take care anakku semuanya, aku sekolahin anak-anakku. Aku bilang, karena kenapa aku kerja kayak gini, karena aku butuh uang. Aku bilang, kau tahu sendiri kan, aku bilang kalau punya anak itu hidup itu nggak mudah. Aku bilang, oh ya, I know. Kalau udah ada kayak gitu, kena. Makanya aku bilang, kena kau, masuk perangkapku. Kayak gitu. Makanya aku nggak pernah dapat ceng-ceremen, guys. Cowok yang deket sama aku semua kakap. Kau boleh tanya Marissa, tanya siapapun itu. Semua kakap, tidak pernah aku dapat yang ecek-ecek. Nggak jualan TikTok, ngapain ad product? Nggak jualan, lagi nggak jualan apa-apa. TikTok ini ya. Seru ceritamu, Mak. Iya, makanya kan anak-anak tuh ya, just acting. Anak-anak udah tahu kalau misalkan aku udah, Mak cucuk Mak, katanya. Kalau misalkan kita udah tahu, cucuk Mak cucuk Mak, langsung just acting. Anak-anak udah tahu, aku yang maju acting. Nah, aku yang maju acting. Enggak guys, bule itu nggak penting lu cantik atau lu jelek, ya. Yang penting lu bisa ngobrol. Lu bisa ngobrol, lu bisa komunikasi, lu enak diajak bercerita, enak diajak tukar pikiran. Nah, aku tuh tipe pendengar. Aku bisa jadi pendengar nih. Aku tuh nggak pernah mau motong omongan orang. Kalau misalkan kayak teman aja kayak teman ngobrol, kalau aku lagi ngobrol, teman motong omonganku, aku marah. Aku bilang, kau nih ya motong omongan. Aku bilang, bisa nggak diam dulu? Aku bilang, aku lagi ngomong. Aku bilang, nah begitupun dengan orang lain ngomong. Kalau orang lain ngomong, aku nggak akan pernah memotong. Kayak misalkan orang lagi ngomong gitu, nggak mau aku bilang, nggak. Kalau aku misalkan aku ada dia cerita nih, aku mau menyambung ceritanya dia, aku simpen dulu sampai dia udah selesai ngomong. Oh iya, nah, baru disambung kayak gitu. Jadi aku nggak pernah mau motongan omongan orang gitu. Nah sama halnya dengan kalau misalkan kayak aku lagi ngobrol sama cowok nih, aku ngobrol sama cowok, dia ngobrol, aku jadi pendengar, aku tatap matanya kayak ini. Oh ya, tatap. Ingat ya, kalau kita lagi ngobrol sama cowok atau apa, tatap matanya, gitu. Tatap wajahnya, ya. Kalian harus bisa menarik perhatian dari lawan jenis kalian itu untuk membuat dia respect sama kalian. Oh, dia ini bisa jadi pendengar gitu. Ya kan? Langsung sange enggak ada kayak gitu langsung. Kalian ini bodoh, langsung otaknya langsung ke situ-situ. Nggak ada kayak begitu. Kita tuh kalau mau kayak begitu kadang-kadang kita kalau misalkan kayak ketemu langsung ngewong dulu nih. Selesai ngewong pasti bercerita. Atau kita bercerita dulu, selesai bercerita langsung ngewong. Jangan konsep ani-ani Jakarta yang bodoh-bodoh, yang andalin cuma muka cantik operasian gitu kan. Terus ini nggak ada isi. Ya, ini dipakai dulu. Kalau kalian mau dapat kakap, kalau kalian mau dapat yang tajir, yang berduit, terus kalian harus tunjukin intelijen kalian, ya. Ini kalian nih, tunjukin dulu nih kalau kalian pintar, bukan hanya kalian itu dibeyong hanya untuk aja gitu loh. Tapi kalian juga bisa menjadi pendengar di saat mereka mau bercerita, dan mereka juga bisa mendengar cerita apa yang kalian mau sampaikan gitu. Jangan masuk kamar tiba-tiba langsung baby let's go, langsung mau ngewong. Udah nggak bisa kayak begitu konsepnya. Ya udah, kalau kayak gitu kalian nggak akan dapat yang kakap. Kayak Marissa tuh, aku selalu marahin dia. Aku bilang, Marissa nih bodoh, nggak pintar ngolah. Aku bilang, Marissa tuh nggak pintar ngolah temong guys. Dia kalau pintar ngolah temong, banyak loh temong cucuknya dia. Cuma dia nggak pintar ngomong, karena bahasa Inggris Marissa kan harem kan, bahasa Inggris dia kan nggak bagus gitu loh. Jadi dia itu susah. Malas aku bercerita katanya. Jadi Marissa ini susah guys. Melan pinter, baby girl Marissa itu nggak pintar ngolah temong. Kalau Melan pinter. Melan nggak ketemu aja, yes daddy, terus transfer 100 juta. Melan tuh pinter karena dia bahasa Inggris dia cas-cus. Diano tanpa ketemu aja ya, lekongnya bilang,
Kau kuliah lagi lah. Iya, aku acting. Brak, tembus 400 juta. Mak, ditransfer 400 juta. Beli tanah, aku bilang. Beli tanah. Bikin hotel. Punya hotel sekarang. Diano bukannya harem Inggrisnya. Diano pinter bahasa Inggris. Dia sekolah bahasa Inggris. Dia sampai les bahasa Inggris. Aku bilang les bahasa Inggris. Les bahasa Inggris dia. Hampir setahun dia les bahasa Inggris. Melan non debat, English speakingnya bagus. Iya, Melan tuh public speakingnya bagus, Inggrisnya bagus, pintar. Melan, Diano itu pintar ngolah temong. Marisa bodoh. Marisa baby girl tuh bodoh. Cuma ngandalin cantik aja udah. Guys, yang cantik tuh banyak. Ya. Mau perempuan, mau war-werwar yang cantik tuh banyak. Tapi yang pinter, yang intelijen itu yang dicari sama laki. Kalau Brego mak, Brego bukan anakku. Bentar ya, aku nih dari tadi beser terus loh habis minum air kelapa ini. Makasih. Apa sih Ti? Udah ku kasih kok salmon. Salmon, semalam kau ku kasih ya daging ding-ding. Satu tempat habis kalian berempat, kau beserta anak-anakmu. Hah, makan enak, daging semua, premium. Tadi lagi kasih lagi makan siang salmon, masih ngiau-ngiau. Apalagi? Siapa mak itu? Siti Sundal namanya. Bentar aku kencing dulu ya. Siti Sundal namanya. Udah Siti, gak usah kau gila-gila mau makan mulu. Aku aja makan sehari sekali. Kau makan mau sehari berkali-kali. Sadar diri lah Siti, kau kan gak kerja. Kau gak kerja, kau gak ngebantu aku dalam hidupku. Makanmu enak terus. Coba kurang apa lagi aku sama kau. Aku yang kerja, aku yang capek, aku aja makan sehari sekali Siti. Ya, kau mau nggak kerja nggak apa, mau makan kau berkali-kali Siti. Sadar diri Siti, hidup itu harus sadar diri ya. Jangan kau mau enaknya aja Siti. Mak bahas nguyen AI dong, ngakak liat desa. Apa yang mau dibahas? Aku nggak kenal deket. Aku cuma kenal, aku nggak berteman. Aku kenal tapi nggak berteman. Kau nggak usah nge-spam ya, Ces. Kublok nanti kau. Ya, aku ini bukan ChatGPT, aku ini bukan Google. Kau punya TikTok, kau punya smartphone. Kau tanya sendiri, ya. Kau tanya sendiri sama Google kayak ChatGPT kayak sibuk kau di sini nge-spam dari tadi. Nggak capek tanganmu nge-spam sampai puluhan chat kayak begitu. Lekong siapa tuh mak yang VT terakhir cucok? Lekong-lekongan. Aku kalau lekong pacarku, aku nggak akan pernah mau share. Never. Aku nggak akan pernah mau share kalau emang bener-bener relationship. Aku relationship sama dia. Benar-benar itu pasanganku. Akan aku keep, yang tahu itu hanya teman-teman terdekatku. Kayak gitu. Jadi nggak pernah guys, aku tuh nggak pernah nge-share pasanganku sama orang-orang, apalagi sosial media. Nggak mau aku. Kalau sama teman-teman terdekat ya aku share. Aku kenalin kadang. Kalau yang aku share di sosial media berarti itu bukan pacarku. Ya, kecuali sudah mantan atau
yang pernah hewong sama aku, itu aja yang ku share. Terus kalau nggak teman-teman kayak gitu, itu bukan pacar. Kalau pacar itu akan aku keep serahasia mungkin. Siapa nama lekong itu nggak tahu, orang udah aku bilang bukan lekong kok. Lekong-lekongan aja. Lekong-lekongan ketemu di beach club. Ketemu di beach club kemarin di Vince. Mak ada plan collab photoshoot sama Barbie Rusak nggak? Barbie Rusak itu photoshootnya itu buat OF-nya dia. Buat OF-nya dia. Dia OF-nya dia itu kan harus update terus setiap hari. Jadi dia harus photoshoot kayak begitu. Nah, kalau aku udah lewat masa photoshoot. Kalau dulu, zaman dulu aku masih jadi model, aku masih jadi DJ. Photoshoot terus aku tuh. Ya, sebulan sekali, kadang 3 bulan sekali. Sekarang mau ngapain aku photoshoot? Aku lo nggak punya OF. Aku takut, aku tuh pengen punya OF. Pengen aku punya OF. Banyak kali agen-agen OF itu nawarin aku. Ayolah bikin OF, katanya lumayan penghasilannya. Cuma takut. Netizen ini kan banyak yang jahat. Photoshoot sama Siti. Harem Siti. OF-nya Udun apa mah? Nggak ada dia OF Udun. Aku yang punya OF di geng kita itu cuma Barbie Girl, Barbie Rusak. Dia aja. Nggak usah mak. Iya, netizen ini jahara. Nanti tiba-tiba aku punya OF di screen recordnya, screenshotnya semuanya kayak fotoku, videoku. Nggak mau aku. Ayana bukannya punya deh sama. Ya Ayana punya. Ayana punya. Tapi nggak tahu masih jalan atau enggak OF-nya dia. Jangan ntar kayak selebgram kembar di OC itu. Iya, aku kalau mau bikin OF, kalau aku sudah pindah ke luar negeri, kalau aku udah nggak jadi citizen Indonesia lagi, aku mau bikin OF. Lalu udah tubang juga mau ngapain juga OF-OF-an ya kan? Tapi emang enak sih duitnya OF itu. Kayak si Barbie Rusak itu sekali narik uang sebulan bisa 70 juta. 30 juta itu sesepi paling dikit. Depan mata aku loh dinarik 75 juta. Itu aku bilang, penghasilanmu dari mana? Penghasilanmu berapa lama? Sebulan mak katanya. Sebulan. Makanya kan yang bintang-bintang OF itu kan kayak kaya. Kayak si kembar tuh, bisa beli rumah di Australia. Mahal loh rumah di Australia. Tapi uangnya haram mak. Aduh sayang. In this era asal kita nggak korupsi, kita nggak nipu, kita nggak jual narkoboy, kita nggak jahatin orang, nggak usah bilang halal haram, ya. Kita kan melakukan hal seperti itu kan tidak merugikan siapapun. Kita nggak ngerugiin orang lain, kita nggak nyakitin orang lain, kita nggak nipu orang lain, ya. Yang haram itu yang koruptor, jual narkoboy, nipu orang. Nah, itu yang benar-benar har, ya. In this era sayang, in this era. Mak bahas KD katanya bawa Quran pertama buat Indonesia. Halu. First crown muko nggak sesuai bentuk. Kalau gitu itu anak-anaknya mak lo enggak ya. KD bukan anakku. Sampah. Aku nggak punya anak sampah. Anakku itu tidak ada yang sampah. Anakku itu tidak ada yang jadi binatang, ya.
Anakku itu yang benar-benar anakku, definisi anakku itu semuanya nurut, baik, nggak culas, nggak busuk hati, etikanya nggak biadab. Cacali anak koma. Cacali nggak sanggup aku Cacali. Nggak sanggup aku jadiin dia anakku. Berantem terus, Cacali nggak sanggup Tuhan. Aku di Bali ini ngurusin dia berantem, capek. Ma, aku dipukul sama taksi. Aku bilang, ceritain dulu. Siapa ada di situ saksinya? Ada aku mak, kata dia. No, ceritain dulu. Iya mak, ya udah. Aku nggak mau belain kau. Aku bilang, kau salah. Terus di klub lagi. Udah mau berantem, aku pisahin. Ini karena memang itu aku yang ngeliat dia. Apa emang didorong sama pewong itu, kan pewong Tubang itu. Pas security dia udah mau dibelakang security, mau ditarik, aku bilang nggak usah. Aku bilang ini temanku. Aku bilang kayak gitu kan. Langsung kenapa? Enggak. Perempuan itu yang mulai duluan. Aku bilang aku ngeliat, aku saksinya di situ. Udah tuh, sering kali Cacali. Capek aku. Kemarin malam aku ketemu dia. Narkoboy lagi kau. Enggak mak, demi Allah mak, katanya. Sampai Kak Marisa ngakak ketawa. Demi Allah mak, enggak mak, sumpah mak, kata Cacali. Aku bilang, narkoboy lagi kau. Enggak mak, demi Allah mak, sumpah mak, katanya. Awas kau ya, ketawa narkoboy ya, aku bilang. Aku yang tukang laporin ke BNN. Marista kok kenal Cacali? Mak, kenal lah. Teman-teman kita. Tapi Cacali itu tuh anak tuh baik guys. Kalau kita berantem, dia garda terdepan loh. Dia bener-bener garda terdepan. Biar dia dulu yang bertumbuh, biar dia dulu yang bonyok, dia ngelindungin kita. Itu Cacali. Aku sukanya sama tuh anak itu. Tapi memang gila berantem capeknya. Gila berantem kali itu anak. Tapi kalau kita berantem, dia garda terdepan. Ya, nggak usah kau maju dulu, dia dulu yang terbang. Dia dulu yang nerbangin orang. Katanya terekamnya orang itu. Itu dia. Itu anak. Bagus dia. Kalau dia diajak berteman, itu anak bagus. Diajak berteman bagus. Tapi jangan diajak kerja. Kalau diajak kerja bareng, pasti bermasalah terus. Marisa ulta loh, ditraktir semua temannya di resto tempat aku kerja. Hai Zupak, kamu kerja di Dingding. Katy Tomato ada kemarin mah ala-ala DC. Iya ada kemarin. Dia mah LL kemarin. Iya, yang aku server. Oh, kamu yang server aku. Makasih ya. Maaf kemarin kita heboh rusuh di dalam ini. Di dalam VIP itu. Nanti kapan-kapan aku mampir lagi ke sana. Si Udun kemarin, Mak, kapan-kapan kita makan sini lagi ya, aku suka, kata Udun. Lucu soalnya, iya, karena badut semua, yang datang itu badut semua. Kemana? Kemarin di Damaria yang laksa. Siapa aja mak yang laksa? Nguyen AI sama Cik Mehong. Cik Mehong yang laksa. Cik Mehong dapat temong pecah lubang tapi mau. Terus Nguyen AI konsepnya tong peong berani mati. Dia aja yang laksa sama kemarin. Cik Mehong siapa mak? Ada Cik Mehong. NG, nama lakinya Agung. Nama lakinya Agung, nama pewongnya NG, tapi kami manggilnya Cik Mehong. Yang mau aja. Kalau Nguyen AI itu laksa guys, karena apa? Kan unik. Dia kan unik kan. Jarang cewek-cewek Vietnam ada di Bali ini kan jarang.
Anggi Eka, ya bener sayang. Cimehong itu Anggi Eka, yang nama lakinya Agung, ya. Yang mau aja pokoknya sama dia. Kapan ke Thailand lagi, Mak? Tanggal 21. Kalau di Jakarta Chongqing, Kak, kita satu manajemen. Chongqing yang di ini, di Jalan Gajah Mada. Yang di Jalan Gajah Mada bukan. Buka just tip nggak, Mak? Insya Allah. Anak Mak Gebi yang gembala itu siapa namanya? Itu Barbie Gembala, Barbie diabetes. Iya, Kak. Oh, aku sering makan di situ, yang di Gajah Mada itu. Sering aku zaman aku tinggal di Jakarta. Mak ke Thailand bayar 600 ya masuk sana. Enggak tahu aku. Kenapa yang mau aja, Mak, sebutannya buat Anggi? Kita mau bilang dia Cimehong aja. Jahara Barbie diabetes. Iya, aku bilang dia Barbie Gembala, Barbie diabetes. Barbie temongnya banyak ya, Mak. Banyak sayang. Barbie mana dulu? Barbie rusak apa Barbie Gembala? Ada 2 Barbie soalnya. Yang satu Barbie kebanyakan ragi, yang satu Barbie nggak kena ragi. Jadi ada 2, jangan salah ya. Karena yang satu itu kelebihan ragi, overcook. Yang satunya itu nggak dikasih ragi, jadi melempem. Oh, Barbie diabetes, iya banyak temong dia. Karena unik. Bule-bule kan suka yang unik-unik. Ke Gili terus karena cucok di sana, Pak Pikpuk. Pak Pikpuk Kembang Kuncup di Gili. 500 tarik, 300 tarik. Kalau 500 tarik, satu hari kau dapat 5 temong, udah 2,5 juta. Dukun mana mau ngasih? Ya kan? Dukun mana mau ngasih 2,5 juta satu hari? Ya kan? UMR Bali aja 3 juta. Satu hari kau bisa dapat 2,5 juta. Dukun mana mau ngasih? Kalikan di sana kalau misalkan dia 20 hari, ya kan? 2,5 juta kali 20 hari, kan lumayan. Kalah gaji pejabat, ya kan? Tong pewong ka dia, Mak, tong pewong ya. Cik Mehong laksa terus dia. Ini tumblerku. Murah guys, ini aku beli. Aku beli 40.000 kalau nggak salah. Aku beli di Thailand. 100 bahtan lah gitu. 50 ribuan. Oh ya. Suruh masukin lagi ke keranjang. Nggak jualan TikTok. Astagfirullahalazim. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Innalillahi TikTok. 4 kali aku udah disuruhnya masukin ke keranjang. Aku lagi nggak jualan TikTok. Aku nggak jualan. Demi Allah, aku nggak ada jualan apa-apa. Capek kali TikTok ini, sumpah. Sebut barang, langsung ada notif masukin keranjang. Sebut harga, ada notif masukin keranjang. Capek. Barbie kekurangan ragi banyak juga. Oh, jangan tanya dia. Dia sama pacarnya aja uang jajan seminggu 10 juta. Dari pacarnya dia seminggu 10 juta. Uang OF-nya sebulan paling dikit 30 juta dia sekali narik. Itu di luar dia bertemong-temong. 1 bulan penghasilan dia bisa 200 sampai 400 juta. Makanya dia kayak beli barang-barang tuh kayak cendol, doer, lopung, apa kayak gitu tuh. Itu kayak beli kacang aja. Kayak sekali belanja tuh masuk ke store tuh langsung 3 store, nenteng. Ya, satu barang itu kan kayak tas cendol aja 100 jutaan. Ya, tas doer aja bisa dah 100 jutaan.
Love you too. Marisa nggak ada tas cendol ya. Marisa tas Luffy, ada tas Luffy. Sendal herpes. Kemarin beli sendal herpes. Kemarin dia mau beli tas cendol. Mak, beli tas cendol nggak jengong. Gue bilang, kok kan lagi renovasi rumah. Oh ya udahlah katanya. Berarti rumah dulu ini, rumah dulu. Gue bilang. Beli rumah dulu dia. Beli rumah dulu. Bikin rumah. Lagi bikin rumah Marisa. Bagus rumahnya. Di Medan. The power of Barbie rusak. Anak-anakku tuh kayak kaya guys. Melan aja uang di depositonya aja ada berapa miliar ya. Berapa miliar kemarin ditunjukin ke aku. Banyak anak-anakku tuh banyak duitnya. Belum lagi barang harta-hartanya itu kan. Tas cendolnya aja ada 2. Tas cendolnya 2. Tas lupongnya aja, tas lupongnya ada 3. Tas doernya ada 2. Banyak dia. Tas predongnya. Vilanya dia aja 58 juta sebulan. Vilanya Melan loh. Vilanya Melan itu 1 bulan, bukan 1 tahun ya. 1 bulan 58 juta di luar listrik. Di luar listrik, di luar biaya makanan perawatan untuk kucingnya sama anjingnya. Di luar uang jajan-jajannya. Kok masih nyebong? Masih lah. Kalau masih laku kenapa tidak sayang? Hidup itu nggak usah berpangku dengan pasangan. Nggak usah berpangku kayak dikasih uang jajan segini terus kau langsung mau diam aja kayak nothing to do gitu. Kalau lakimu nggak pernah ngekang ya why not? Tidak masalah sayang. Kalau pasanganmu tidak mengekang, kecuali emang pasanganmu aku kasih kau 100 juta sebulan atau aku kasih kau 300 juta sebulan. Tapi kau nggak boleh kerja, nggak boleh sama lekong lain atau apa. It's okay kalau ada komitmen kayak gitu. Kalau nggak ada komitmen, why not? Kayak Barbie rusak. Seminggu dia dikasih sama Alek, pacarnya dia 10 juta per minggu untuk uang jajannya, untuk uang makan. Tapi lekongnya tahu dia kere. Gitu loh. Nggak masalah. Sayang, kita ini hidup dan kita relationship sama bule, bukan sama lokal. Ya, bukan sama Indonesia yang pola pikirnya bodoh. Pola pikirnya katrok, pola pikirnya primitif. Ya, kita pacaran, kita berhubungan sama bule-bule yang pola pikirnya terbuka. Kak, besok ajak Kak Lucin ini ya. Ajak apaan? Makan di dinding. Aku nggak bisa sayang, besok aku ada acara. Lusa aku besok aku sibuk ke klinik. Habis ke klinik aku acara ulang tahun Vanessa, datang sebentar nganterin kado, habis itu aku langsung pergi lagi ke acara ulang tahun Naya lagi di Canggu. Nah, habis itu lanjut lagi acara party birthday-nya. Udah kayak gitu. Hari Minggu aku nggak bisa. Hari Minggu tanggal berapa sih? Besok 15. Hari Minggu tanggal 16 aku ada ketemu sama cowok. Terus tanggal 17 aku nggak bisa, harus ke Uluwatu ulang tahun temanku si Jen. Terus tanggal 18 aku nggak bisa karena ada undangan dari Kak Yeni datang dari Dubai. Dia ngundang kita ngumpul di villanya dia makan-makan. Tanggal 19 aku nggak bisa karena aku ada ketemu cowok juga. Ada cowok datang dari Amerika, udah bikin janji, udah kirim uang juga untuk deposit, udah. Terus tanggal 20 aku nggak bisa karena tanggal 20 itu aku packing untuk berangkat ke Thailand karena aku berangkat traveling ini nanti 1 bulan. Aku di Thailand 1 bulan dan kemungkinan aku akan lanjut pergi ke Vietnam. Gitu. Jadi benar-benar sibuk wanita independen ini sibuk sayang ya. Jadi aku nggak bisa harus ngumpul terus sama ini, harus ngajak ini, harus hangout sama ini terus, nggak bisa. Aku punya kehidupan juga. Kejar target sayang, mau lebaran ya. Ini bulan berapa? 8 9 10. Tanggal 10 aku udah harus bayar ruko.
Ya, bayar ruko toko. Bayar ruko toko udah tanggal 10. Tanggal 9 bulan 9 barang-barang baru. Harus belanja barang-barang baru untuk toko. Bulan 10-nya itu udah bayar ruko. Bulan 11 itu udah traveling. 11, 12, 1 itu udah traveling. Bulan 2 itu udah puasa ya. Bulan 2 udah puasa. Bulan 3 udah lebaran. Ya kan? Coba, untungnya aku nanti bulan 2 aku dapat arisan 500 juta. Udah, aku udah tenang. Nanti puasa aku tenang, full kayaknya aku puasa. Karena aku nggak mau ngewong-ngewong puasa tahun depan. Karena aku dapat arisan 500 juta di bulan Februari. Jadi aku udah tenang. Bulan kerja keras Pak Pikpuk kapan? Nah, ini udah bulan Pak Pikpuk dari kemarin. Dari bulan 6 dari bulan 5, 6, 7, 8 itu udah bulan-bulan yang harus kerja keras. Ya, karena bulan 9 ini aku udah ngurusin event, tetek bengek, nganterin orang OP. Nah, bulan 10 ini aku setidaknya aku udah punya uang untuk bayar ruko, untuk stok barang-barang baru di tokoku. Sama punya duit pegangan untuk traveling. Nah, traveling itu bulan 11, 12, 1. Itu udah 3 itu ngetrip ke luar negeri. Jadi udah harus ada duit, siapin modal untuk ngetrip itu minimal 100 juta. Itu minimal. Kita kalau ngetrip itu minimal kita harus punya pegangan 100 juta. Iya, itu bulan Pak Pikpuk. Kita ngetripnya ke luar negeri kan bukan ngetrip libur-libur sayang. Gue bukan koruptor. Gue bukan ani-ani simpanan pejabat ya. Jadi gue kalau ngetrip ke luar negeri ya gue sambil nyelam minum air got. Itu konsepnya. Aku mau ke Qatar. Mau ke Qatar, habis itu ke Abu Dhabi nonton Formula One, insya Allah. Habis itu baru ke Dubai. Pengen kencing mulu aku kalau udah minum air kelapa ini. Udah lah guys, mau mandi dulu, aku mau keramas. Ya.